Metaverse adalah tempat dugem kamu yang baru. Asik. Hostnya Ada Erika. sampai muter nih mikir tuh. Udah oleng duluan. Hal pertama yang saya pikirkan adalah aku mau kaya gitu loh. Dulu belum ada Gozali dulu. Aku mau kaya dari NFT. Aku pengen cuan cepat gitu kan. Maka aku akan membuat NFT dengan gambarku. Kalau suatu hari kita lupa passwordnya atau lupa 15 seed phrase itu, kata kunci itu, maka uangmu akan selamanya terjebak di dalam dunia maya. Dijen pajak yang katanya mau pajakin NFT, itu berarti Anda mengakui cryptocurrency sebagai alat tukar. Boleh aja sih, asalkan kita lapor pajak, Anda pakai sistem blockchain juga. Jadi saya bisa tahu uang pajak saya lari kemana saja secara transparan. Metaverse disebut sebagai dunia baru yang berpotensi menjadi dunia tipu-tipu. Setuju atau tidak, Dennis? Yes, setuju. Setuju atau tidak? Indonesia belum siap dengan metaverse. Halo teman setia, welcome back to TS Talk sama aku Marian. Kali ini aku ditemenin lagi sama bukan Luna, bukan Melanie, bukan Nirina, siapa? Cewek cantik, makin lama makin muda kayaknya nih bintang tamu aku ya. Ini adalah Erika. Hai Erika Karina. Hai, halo. Halo, thank you loh mau nemenin aku hari ini. Sama-sama Kak, apapun yang TS minta aku pasti datang kok. Bener ya? Enggak, semua. By the way, based on response emang banyak yang pengen lihat kamu lebih banyak di Oke, kita. kalau gitu aku udah bukan jadi bintang tamu, jadi host aja Iya, sekarang. ini audisi sekarang ya. Audisi apa kita bikin program buat dia atau enggak? Yes. By the way, sekarang kita ngomong sama teman setia, tapi aku mau ngenalin teman setia sama teman lama aku. Yang aku udah lama banget gak ketemu, tapi kita mungkin kenal, mungkin gue gak usah nyebut 25 tahun yang lalu ya. Wah, SMP tuh ya. Ketahuan deh ya SMP umurnya. ya? Dennis Adiswara, welcome. Tetap disebut loh sama dia. Tetap disebut loh. Terus biar orang tahu, gue I'm owning it. Oh, iya, Kita iya. umur sekarang lo bilang prime tadi kan? Oh iya, Lagi kita prime. lagi mulai prime-nya. Benar. Gitu. Betul sekali. Benar-benar. Kita- Optimus Prime ya. Betul. 30 gitu ya. Betul, luar biasa. Tapi lo udah prime, kita masih pada sekolah SMP SMA, lo prime, lo main Ada Apa Dengan Cinta. Waduh, film Indonesia yang waktu itu apa ya, gempar loh. Gempar. Awal-awal 2000 kan, yang mungkin agak redup, terus tiba-tiba membawa nama film Indonesia lagi. Lo berperan sebagai Mamet. Ya. Kaget loh gue ngeliat lo di situ. Gue juga kaget. Orang tua saya juga kaget. Semua juga kaget. Anak yang biasanya main game tiap hari kenapa sekarang ada di layar bioskop itu? Oh iya, Mereka kaget gitu. ya. Orang- Kenapa diajak syuting gitu? Orang masih manggil lo Mamet nggak? Iya masih sih. Masih sampai hari Masih. ini? Sampai hari ini sih masih gitu. Terutama buat yang generasi kami, jadi buat adik-adik jangan panggil saya Mamet ya. Panggil saya Om Mamet. Bedanya di om doang. Papi. Jangan. Jangan dong. Tapi karena kan generasi sekarang juga tahu Ada Apa Dengan Cinta juga sampai sekarang masih heboh juga filmnya. Jadi Iya. ya mau nggak mau dia akan tetap dikenang dari semua generasi ya. Om Mamet. Om Mamet ya. Oh Mamet, Iya. Erika. Erika bisa manggil Dennis Om Mamet boleh? Iya om. Gua Tapi- seneng sih, tapi Senang ya? seneng tuh entah kenapa terdengar mapan gitu. Oh. Berapa tahun berarti ya? Apanya? Maksudnya melekat banget sama dunia perfilman. Ya itu tadi 25 tahun mungkin ada. Lo tapi SMA ya? Bentar. Kita itu kan SMA ya, SMP SMA ya. Tahun 1999 2000 lah ya. Iya, yes. Akhirnya dia menyebut juga. Dan Ya 22 tahun. dan itu kan dari film dari 2002 tuh rilisnya kan gitu. Sampai sekarang masih disebut. Dan bahkan salah satu yang agak-agak problematik itu adalah pas di tahun-tahun awal itu saya masih kejebak dengan peran yang gitu-gitu aja juga. Gitu loh, sampai aku capek sendiri, terus habis itu aku mulai mencoba beberapa macam project yang berbeda-beda gitu loh. Ada project teater, ada project series juga, ada sinetron pada masa itu, bahkan ada sinetron religi pun aku sikat juga gitu. Jadi aku coba semuanya gitu. Terus apa? Dan terus untungnya ya aku bisa sedikit demi sedikit breaking the mold gitu loh, keluar dari typecast itu, walaupun ternyata ujung-ujungnya kok balik ke situ lagi, tapi nggak apa-apa. Kalau kangen aku balik ke situ lagi. Dan bertahan sampai sekarang ya. Sekarang juga masih tetap jalan kan itu project-project film baru. Sekarang aku dengar Iya. kamu ada projectan juga baru. Iya, dan itu perannya pun juga mulai agak lebih serius, entah itu sebagai ilmuwan, entah itu sebagai dokter. Pokoknya peran-peran pintar saya Oh dapat. gitu ya. Yes. Oh, peran bapak-bapak
Bapak-bapak tapi dokter, Belum. nggak apa-apa. Tapi kalian kan juga main film bareng kan? Iya, Kalau kita aku sempat dengar satu kan? judul baru. Apa ya? Judulnya boleh boleh disebut disebut nggak ya? Sama kita. Emang ya. Iya, ada lah judulnya tapi belum Belum dirampungkan. Belum Karena dirampungkan. pandemi. Oh, jadi belum selesai ya. Baru seminggu waktu itu ya, hampir seminggu kita syuting, toto saya luar udah langsung pada Oh, takut dia semua. penyebabnya. Enggak juga sih sebenarnya. Penyebabnya adalah fenomena pandemi di dunia. Oh, baiklah. Yang kayaknya mampir ke saya waktu itu. Itu sih. Oh, gini nggak apa-apa kan mengalami kan? Iya, mengalami. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang sehat. Sehat. Tapi tadi dapat peran ilmuwan, dokter. Tapi sebenarnya kan I think in real life you're actually very intellectual, juga pintar, banyak terlibat hal-hal yang apa ya? Yang orang-orang banyak nggak tahu. Iya, sekarang punya animasi studio gue dengar juga. Iya, tapi sekarang sih lebih banyak ke dunia ini ya, ke metaverse sih, sama web 3.0 sih. Gitu. Kenapa? Sebenarnya gini, gue bukannya pinter atau apa, atau mungkin gue bahkan bukan ilmuwan. Tetapi gue adalah orang yang sangat optimis dengan adanya perkembangan teknologi. Apalagi itu kalau ada perkembangan teknologi yang nanti value-nya bisa dinikmati oleh manusia kebanyakan. Benar. Yang bisa membuat kita semua di dunia ini menjadi hidupnya lebih baik gitu. Nah, salah satu yang paling banget mengambil perhatian saya saat ini adalah web 3.0 dan metaverse dan blockchain sebenarnya. Gitu. Nah, mungkin banyak yang nonton teman setia udah pernah denger lah kata-kata ini, kata-kata metaverse, kata-kata blockchain, cryptocurrency, NFT, cuma mungkin mereka nggak ngerti. Tadi kita udah sempat bahas ya, kita sebenarnya udah punya understanding of what these things are, maksudnya kita juga terlibat, cuma in your own words, metaverse itu apa? Kalau mau kasih tahu ke teman setia. Oke, teman setia, metaverse adalah tempat dugem kamu yang baru. Asik. Hostnya Ada adalah Erika. sampai muter nih miknya tuh. Udah oleng duluan, ada aku pasti di dalamnya. Boleh oleng, boleh enggak sih. Au. Tapi pada dasarnya metaverse itu sendiri adalah sebuah dunia digital di mana kita bisa experience it atau mengalaminya dengan cara kita memasukkan perwakilan digital kita ke dalam dunia tersebut. Gitu Avatar sih. kita. Atau avatar Di kita. virtual world. Betul, di virtual world gitu. Dan sebenarnya ini bukan konsep yang yang baru sih gitu. Sudah ada lama gitu. Sudah pernah disebutkan di salah satu novel, aku lupa Snow Crash apa ya judul novelnya, tahun 92. Terus juga sudah pernah diaplikasikan juga ke berbagai macam game sebelumnya seperti Second Life atau bahkan Roblox. Roblox. Gitu. Roblox itu pada dasarnya itu metaverse. Iya gitu loh. betul, saya tahu kok, anak saya main Roblox soalnya. Nah, bisa dibilang Gen Z itu memang apa ya, udah metaverse native sebenarnya. Betul, udah kayak internet untuk kita, untuk Yeah. anak-anak itu metaverse, virtual world is something normal. Ya, virtual Iya world kan? is something normal. Bahkan beli baju virtual Betul. yang tidak ada fisiknya, yang harganya mahal minta ampun. Tetap bayar pakai Robux atau pakai koin ya. Betul. Gitu. Dan yang membuat ini menjadi berbeda adalah kali ini dunia metaverse-nya ini decentralized. Alias kalau Roblox kan adalah sebuah game yang dibikin oleh sebuah perusahaan besar dan Betul. dikontrol dan dipantau oleh sebuah perusahaan besar gitu kan. Nah, kalau di web 3.0 ini yang mengontrol ini kebanyakan bisa dibilang gabungan antara perusahaan besar dan sekelompok orang yang punya saham di situ, ya kan? Atau bahkan sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat yang punya andil di situ. Market atau user ya. Market atau user yang punya saham quote unquote di situ. Nah, sahamnya dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk NFT atau token. Gitu loh. Oke. Tapi kalau boleh tahu Den, sejak kapan dan kenapa sih kamu tertarik di dunia metaverse ini? Ya, sebenarnya semenjak tahun 2021 ketika saya melihat ada kenaikan luar biasa dari dunia blockchain dan cryptocurrency. Awalnya itu simpel gitu loh. Loh, kok kripto lagi naik lagi ya? Gara-gara apa ya? Oh, gara-gara sekarang sudah mulai banyak orang memakai kripto untuk alat tukar dan benar-benar bisa ditukar. Nukernya pakai apa? Oh, ditukar pakai gambar-gambar namanya NFT. Loh. Gambar apa ini? Kok gitu doang harganya mahal? Oh, NFT itu adalah smart kontraknya toh. Jadi NFT ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam ya. Salah satunya adalah skin buat avatar gitu loh.
skin buat avatar, game apa emang yang pakai skin avatar? Masuklah ke situ, ke Decentraland, ke Sandbox, dan game-game metaverse lainnya. Gitu. Ya, emang bener-bener gara-gara waktu itu ya ngeliat berita itu aja terus, ada apa ini? Ada rame-rame apa ini? Gitu. Kamu Dennis ikut transaksi jual beli NFT atau you're actually creating NFT sendiri? Akhirnya setelah ada berita tentang NFT itu meledak ya, hal pertama yang saya pikirkan adalah aku mau kaya gitu loh. Dulu belum ada Gozali dulu. Aku mau kaya dari NFT. Siapa yang nggak mau kaya sekarang? Gitu. Aku pengen cuan cepat gitu kan. Ya. Maka aku akan membuat NFT dengan gambarku gitu kan. Terus konsultasi sama NFT artis yang sudah ada. Saya ingat waktu itu ada 2. Ada Easy sama satu lagi ada Mr. Kinur. Mereka dua-duanya rupanya sudah nyemplung duluan ke dunia NFT dan mereka bilang, Den, nggak secepat itu juga kali gitu loh. Harus ada historinya, harus ada konsistensinya, harus ada value-nya juga, dan harus ada kelangkaan di dalam kalau kamu mau jualan NFT. Terus apa yang bisa saya lakukan gitu? Aku pengen nyoba. Gini aja deh, kamu coba koleksi dulu. Yang murah-murah gitu. Di mana? Di OpenSea kah? Boleh gitu. OpenSea waktu itu masih bersih sekali gitu. Masih lautan yang sangat-sangat biru. Tidak ada foto-foto bayi, foto KTP, bahkan foto seblak. Tidak ada. Kayak Instagram waktu baru bikin tuh pertama kali cuma foto-foto fotografi, right? Sekarang selfie apa gitu-gitu kan. Ya, Iya, ngerti lah ya betul. ini asosiasinya. Iya. Tapi ya waktu itu saya udah ngeliat kan, wah ternyata asik juga ya. Saya nyoba beli satu, terus saya jual ulang. Oh ada cuannya ya, oh harganya turun ya. Nah itu saya mulai ngerti tuh. Sampai suatu hari saya menemukan ada NFT mobil. Apa tuh? NFT Bentuknya mobil tapi mobil pixelated 3D. atau mobil foto? Mobil 3D beneran. 3D, oh oke. Yang mana kalau saya beli NFT itu, saya bisa pakai mobil tersebut di dalam sebuah game untuk balapan. Dan Di kalau saya metaverse-nya. menang balapan itu, saya dapat kripto. Berapa Saya value-nya? banyak. Value mobilnya, Pada mobil sama hadiah kriptonya. hadiah beli mobilnya waktu itu kalau dirupiahin ya, itu $4. Dan rupiah itu dolar. Dolar 4 kali 15 ya 60.000 lah ya. Iya. Hadiahnya? 60.000. Hadiahnya itu bisa kalau juara 1 ya, Ya. itu bisa $10. Oke. Oke. Tapi kalau mau apa namanya ikut balapan, mesti bayar $1,5 dulu. Oke, untuk ikut main bayar segitu. Untuk ikut main bayar segitu. Terus habis itu ada juga game judulnya Axie Infinity. Oke. Beli monster ya, gambar monster. Tapi itu sebenarnya adalah sebuah kartu yang memiliki kekuatan khusus yang kalau dimainkan di dalam gamenya kita bisa menang atau kalah dan nanti bisa dapat token gitu. Wah ini menarik juga ya. Terus ya lama-lama ya lagi-lagi ujung-ujungnya tahu ke Sandbox, tahu ke Decentraland. Oh ini ada yang jualan skin gitu loh. Kalau kita pakai skin ini nanti kita bisa pakai seakan-akan punya sayap nyala-nyala pas lagi dugem gitu. Mungkin orang teman setia mungkin agak sedikit bingung ya, banyak sekali istilah-istilah baru yang mungkin mereka nggak pernah dengar. Ada OpenSea, ada Sandbox. Jadi mungkin OpenSea adalah salah satu market di mana kalian bisa bertransaksi jual beli NFT, ya Iya. kan? Sandbox, Decentraland itu adalah dunia-dunia metaverse yang sekarang sudah diluncurkan untuk Betul. masyarakat. Kebetulan dibuatnya di Amerika dan saya dengar nanti di Indonesia akan ada juga. Jadi Iya. mungkin aku ngerti nih pasti teman saya banyak yang bingung, ini apa sih ini semuanya bingung. Jadi ini sebetulnya ada banyak hal di sini yang kita harus belajar, NFT, cryptocurrency dan metaverse. Yes. Yang semuanya ada hubungannya, cuma beda-beda penggunaannya ya. Bisa dibilang begitu. Benar nggak itu untuk di Yes. summary begitu ya? Dan ini gue juga baru sadar, Marian, pas kemarin Natal tahun baru, pas kumpul-kumpul keluarga ya, gue juga cerita hal seperti ini secara antusias ke keluarga gue. Dan gue kayak tahu, kayaknya dari mereka itu nggak semuanya ngerti, dan gue terdengar kayak crazy uncle gitu loh. Benar, satu-satu, one day at Gitu. a time. Iya. Ada caranya dan semua informasi sebenarnya it's out there. Cuma sekarang kita memang apa ya? Mungkin aku ngerasa lagi hype karena abis berita Zegozali kemarin, ya kan? Kok Gua tiba-tiba nih? seneng gitu. Jadi orang jadi pay attention kan? Apa Yes. nih gitu kan? Cuma Yes. kan sekarang orang mikir kok bisa ya kaya gampang banget gitu loh. Cuma berarti I'm sure banyak teman saya yang nonton. Gue juga mau kayak Gozali. Oke lah, gue sekarang ngepost selfie gue. Ada yang ngepost apa foto, ngepost sih. Upload foto KTP lah apa sampai yang udah nggak it's out of control lah ya. Iya. Cuma menurut Dennis untuk Iya. pertama kali nih aku pengen banget coba terlibat di dunia NFT. Hal pertama yang harus dilakuin apa?
Hal pertama yang harus dilakukan adalah punya dompet digitalnya dulu. Yang paling terkenal dan bisa multi jaringan ya atau multi kurs kripto itu adalah namanya MetaMask. MetaMask ini unik sekali ya. Uniknya apa? Uniknya adalah dia bisa kalau mau akses bisa pakai password dan seed phrase atau 15 kata kunci. Ya. Kalau suatu hari kita lupa passwordnya atau lupa 15 seed phrase itu, kata kunci itu, maka uangmu akan selamanya terjebak di dalam dunia maya karena tidak ada recover. Nggak ada recover password ya, kayaknya lupa sih itu kalau Teman saya sudah pernah kejadian. Kehilangan berapa? 10 Bitcoin. Oh, wah gede Gede loh. banget dong itu. Sekarang satu betul. Bitcoin harganya 39.000 kalau tidak salah. Ya, Lebih? sekarang lagi 39.000. 500 juta. Wow. Iya lagi benar. 500 juta, iya. 39.000 US. Ya, Wow. Gila. benar. Iya. Sorry. US dollar. Rupiahnya 500 juta, betul. Iya. Wow. Sebanyak itu ya. Iya, coba kalau nggak hilang dia jadi YouTuber sultan-sultan. Tapi kalau Dennis kan pasti udah banyak tuh duitnya ya di dompet ya. Sampai nyawer-nyawer Paris Hilton kemarin katanya party bareng Paris Hilton. Itu Ya nggak? Iya, apa tuh ceritanya tuh? Dennis? Sensasinya gimana bisa party bareng sama Paris Hilton itu walaupun virtual ya. Rasanya gimana gitu. Gila loh, mau dong disawer Nin. I'm not crazy rich. Ya. Just crazy ya. Just crazy. Oke, Dijen Pajak. Crazy rich Oke. kalau bisa ya, crazy rich kalau bisa. Iya, ya. crazy rich lah. Dijen Pajak yang katanya mau pajakin NFT. Hey. Hey. Itu berarti Anda mengakui cryptocurrency sebagai alat tukar. Hey. Aduh, viral lagi nih. Ya. Dan kalau misalkan Dijen Pajak Anda mau memajak NFT, hey, coba boleh aja sih. Asalkan kita lapor pajak, Anda pakai sistem blockchain juga. Jadi saya bisa tahu uang pajak saya lari kemana saja secara transparan. Aduh. Gila loh. Benar juga ya. Benar dong. Benar. That's the beauty of blockchain. Transparansi semua. Kecatet, Iya. gitu loh. Jadi mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mungkin harus tahu dulu blockchain itu apa, ya kan? Semua orang-orang di sini sudah tahu tentang Gozali dan kalian sudah melek tentang NFT. Ya. Jangan cuma melek gara-gara kayak mendadaknya aja, tapi tolong melek sama blockchainnya. Ya. Apa itu blockchain? Blockchain itu pada dasarnya adalah gambarnya begini aja. Gambarnya begini. Ada sebuah buku kas catatan digital ya yang mencatat setiap transaksi pengeluaran, pembelian, pemasukan dan segala macam dari satu dompet digital ke dompet digital lainnya. Gitu, ya. Dan itu datanya tersebar dan terenkripsi di berbagai macam komputer atau nodes kata kerennya gitu. Dan ini akan sulit untuk dipalsukan. Karena kalau kita memasukkan salah satu input catatan gitu, ada komputer-komputer lain yang akan mengkontes gitu loh. Memvalidasi. Akan memvalidasi gitu. Beneran nggak loh gitu. Kayak gitu. Tiap komputer akan begitu. Dan tiap komputer ini nantinya yang memvalidasi akan karena sudah kerja memvalidasi akan dikasih token. Ceritanya gitu loh. Betul. Dan komputer-komputer ini namanya miners ya. Iya, itu dia. Dan orang-orang yang pakai node itu namanya miners itu Iya. gitu. Itu sih pada dasarnya. Dan kalau Decentralized system sebetulnya. decentralized system betul sekali karena siapapun bisa punya komputer itu gitu loh. Meren mau punya boleh, Erika pengen punya boleh, gitu loh. Saya pengen punya boleh dan idealnya suatu hari nanti di masa depan di tiap rumah harus ada komputer yang bisa mining gitu loh. Ya. Atau ada device yang bisa mining. Intinya ini pengen mempromosikan transparansi lah ya. Intinya mau mempromosikan transparansi. Tapi udah banyak ya dan yang maksudnya yang ikut ya maksudnya investasi, beli bahkan sampai tanah-tanah di sana dengan harga segitu ya, dengan harga segitu apakah maksudnya menguntungkan terus juga Dibalik ke metaverse ya. Balik ya ke metaverse. Iya. Karena penasaran banget kan orang untuk mau dan tertarik kan itu kan sekarang karena emang lagi ada bukti nyatanya aja yang menguntungkan kan kayak si Gozali gitu Iya. loh. Cuman kalau misalnya orang-orang yang penasaran pengen ikutan lanjut dan masuk ke dalamnya, orang kan harus punya bukti nyatanya dulu nih untuk aduh investasi tanah, beli tanah di sana gimana ya gitu. Apa sih yang maksudnya bisa Denny sampaikan ke mereka? Tenang aja ini akan menguntungkan kok gitu loh beli tanah di sini. Oke, kalau menurut saya punya tanah di metaverse dengan harga seperti itu Ya. ya sampai berapa ratus juta gitu ya kan. Itu kayaknya teman-teman harus mulai mikir-mikir sih. Kalau menurut saya itu. Karena
Ini aku take back dulu ya. Iya. Aku track back dulu sebentar. Kita mundur dulu sedikit. Ketika pertama kali tanah tersebut itu dijual, harganya itu masih ya 40 jutaan lah. Gitu. Oke. Cuma ya namanya juga di dunia metaverse itu kan juga masih bagian dari kripto, dan dunia kripto ini penuh dengan ketidakpastian dan penuh spekulasi dan penuh dengan ini penggorengan, Oke. ya kan? Iya. Jadi ada beberapa orang-orang yang memang beli pas murah, terus habis itu jual harga 5 kali lipat. Oke. Iya. Setelah laku dijual lagi 5 kali lipat sama orang berikutnya. Setelah laku lagi dijual berapa kali lipat gitu. Harga yang tadinya mungkin make sense ya, menjadi sangat tidak make sense untuk masuk saat ini gitu loh. Dan itu sebenarnya bisa dihitung sendiri sih, tergantung dari masing-masing kekuatan finansial tiap orang yang mau beli gitu loh. Kalau misalkan ada yang bilang bahwa 500 juta masih murah untuk beli tanah di metaverse, tapi cuma sepetak doang dapatnya, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi sebagai justifikasi, bisa nggak balik modal? Gitu loh. Balik modal caranya adalah misalkan nih ya, di tanah tersebut dibikin galeri virtual, atau dibikin tempat dugem virtual, atau dibikin butik virtual yang isinya menjual baju-baju dalam format NFT gitu. Betul. Jadi bisa ada transaksi, intinya tanah yang dibeli bisa menghasilkan uang juga Betul. gitu kan. Jadi ada value-nya sehingga harga tanahnya kalau one day mau dijual bisa tinggi. Betul. By the way gini deh, kan ini Dennis mungkin sangat antusias, passionate about this karena dari dulu mungkin gamer ya. Benar. Iya. Memang suka main game kan. Iya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang tidak main game masuk ke dunia baru ini, si virtual world yang metaverse ini kan sesuatu yang ngapain, I like my real life gitu loh, ngapain gue Nggak harus apa-apa. menciptakan diri gue lagi di dunia nggak nyata ini. Do you think ini akan mengancam apa ya, mengancam Dunia, reality kita gitu loh menjadi manusia? What do you think? Enggak. Ini enggak akan mengancam reality kita. Ini justru akan membuat reality kita menjadi sebuah pengalaman yang sangat-sangat kita hargai banget. Menjadi sesuatu yang invaluable banget. Sekarang gini, Mer, Erika. Ya, gimana? Gimana? Serius banget nih. Gimana Gimana, nih? Dennis? Gimana? Gimana Pak? Ini kan bentuknya podcast. Iya. Iya. Dan bisa ditonton misalkan Iya. secara video gitu kan. Bisa aja kan kalian bikin pakai I don't know, video call atau video meeting kan? Betul. Iya enggak? Iya. Apalagi kalau misalkan kondisi lagi di luar lagi vaksin masih belum merata, atau mungkin di luar sana nilai lagi apa namanya, jumlah virusnya lagi melonjak tinggi lagi mungkin. Nah, dengan adanya metaverse itu adalah cara kita untuk tetap connect sama sesama manusia, tapi lebih dari cuma sekedar video meeting. Jadi connect tanpa harus keluar rumah. Kayak Dan Zoom dong ya. Iya, Menghasilkan kayak Zoom, juga tapi ya. versi kelihatan tangan dan kakinya dan Iya, bisa dugem iya. bareng gitu aja. Iya. Dan gak cuma dugem bareng, juga mungkin duduk-duduk, karena memang ada riset yang membuktikan bahwa ketika kita lagi video meeting, kita kumpul gitu, we lost a sense of space. Kita kehilangan sensasi bahwa kita sedang berada di ruang yang sama. Gua kalau mau kontak Erika, gue tinggal pencet tombol. Sementara kalau kita misalkan di dunia nyata, gue kalau mau kontak Erika, gue harus ke kamarnya dulu, terus ketok pintu, tok tok tok, Erika, tok 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 gitu loh. Atau ketemu di bawah ya, di lobi ya, gitu. Misalkan seperti itu. Nah, video meeting itu nggak bisa seperti itu. Metaverse bisa. Metaverse memungkinkan kita untuk bisa melihat secara visual perwakilan fisik kita di dunia nyata. Perkara itu beda banget sama di dunia nyata, ya itu beda urusan. Itu maksud aku, Gitu. orang juga akhirnya kan dunia nyatanya Ya, bisa juga dia nggak becoming themselves gitu loh, Iya. themselves ya Iya, kan, iya. nggak Iya. becoming themselves itu yang mengkhawatirkan. Ya atau mungkin malah untuk orang-orang justru mereka nggak pengen jadi dirinya sendiri. Iya, nah itu dia, itu juga plus minus juga gitu Iya. loh. Makanya saya sarankan juga kalau misalkan ada teman-teman di sini, teman-teman setia yang punya anak, tolong ditemenin anaknya untuk masuk metaverse. Kalau perlu jangan sampai di umur tertentu, Ya. kecuali Roblox. I love Roblox. Tapi Roblox juga perlu temenin juga sih. Iya. Gitu. Dan kalau misalkan orang-orang pengen terlihat anonim, ya nggak apa-apa menurut gue gitu. Karena ini yang gue pelajari semenjak pandemi ini terlalu panjang. Dunia tuh kejam. Bener. Dunia tuh kejam.
Dan bahkan untuk sebagian orang lainnya itu kejamnya kebangetan. Kejamnya kebangetan. At least di metaverse mereka bisa menjadi apa yang mereka inginkan walaupun itu dalam format digital. Mudah-mudahan itu bisa membuat mereka lebih semangat lagi dalam menjalani hidup dan realitanya. Mudah-mudahan ya lo menjadi nggak kesepian dan terpuruk lebih jauh lagi sehingga lo bisa semangat gitu untuk bisa hidup demi esok hari. Ya. Mudah-mudahan ya itu harapannya ya. Itu sebenarnya. harapannya. Itu harapannya. Jadi Itu aku juga harapannya. berharap semoga teknologi semua ini malah harusnya membuat kehidupan kita manusia malah jadi lebih baik ya, bukan Iya. jadi malah Kehilangan kehilangan takutnya real- gitu loh, Dan. Karena gini loh. Kalau misalnya dari penjelasannya Denis tadi kan kayak ini kan pandemi gitu kan, orang tidak bisa ketemu ya kan, kita kehilangan yang namanya sosialisasi dan lain-lainnya lah pada saat pandemi. Takutnya berarti kita secara nggak langsung tuh mengiyakan pandemi ini akan terus berjalan terus akan lama gitu loh, dan itu takutnya malah jadi kebiasaan orang-orang yang selama pandemi ada di metaverse, jadinya kebiasaan dan kehilangan kayaknya gue lebih nyaman di sini, dunia gue ya metaverse, gue nggak mau keluar, gue nggak mau bersosialisasi, takutnya seperti itu loh. Apakah itu yang Denis harapkan juga? Maksudnya kayak Saya mengharapkan pandemi ya. no, maksudnya mengharapkan Emangnya kayak saya Thanos? kayak maksudnya kayaknya lebih asik deh dunia kalau misalnya begini aja gitu loh, di metaverse aja tanpa harus ketemu gitu. Enggak, apa-apa itu harus berimbang. balance ya. Hubungan antara sesama di dunia nyata dengan di dunia berikutnya itu harus imbang. Oh, dunia berikutnya sih. Ini Dunia ngomongin lain, metaverse. dunia lain. Kok jadi Dunia lain, anjing? dunia lain. Iya. Gitu. Iya. Benar. Oke, ada game. Ini sebenarnya lebih ke pengen tahu setuju atau tidak ya. Jadi ini pertanyaannya kita akan lempar ke Denis. Ada beberapa statement, Denis bisa menjawab setuju atau tidak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Oke. Udah Yang siap pertama. Denis? Kalau belum siap boleh minum dulu, yoga dulu mungkin atau ya Benar juga ya. mau main metaverse dulu juga boleh. Oke. Silakan R. Oke. Ini ada faktanya nih. Fakta mengerikan metaverse bisa mengontrol seluruh tubuh manusia lewat kecanggihannya. Ini setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya? Kenapa dibilang mengerikan metaverse? Bisa mengontrol seluruh tubuh manusia lewat kecanggihannya. Ini maksudnya apa gitu loh. Kalau menurut saya, kalau misalkan yang mengerikan itu adalah ketika saya bisa mengontrol Erika, terus Erika bisa melakukan apa saja yang saya mau gitu kan, itu memang bahaya. Tapi bayangin kalau misalkan ada orang dia nggak berani keluar rumah karena mungkin kondisi fisiknya tidak memungkinkan atau mungkin kondisi lingkungan luarnya tidak memungkinkan, ya ini akan sangat membantu dia. Jadi maksudnya berarti setuju kalau itu hanya mengontrol tubuh manusia physically. Physically Asal tidak mengatur emotionally atau Iya. ya dong. Physically punya sendiri dengan konsen sendiri. Ya. Ya kalau Oke. misalkan gua pakai Erika gitu ya, Gimana? dan come on bro, I'm sorry salah. Kalau misalkan gua memakai kemampuan saya untuk ngehack ya kemampuan menggerakkan tubuhnya Erika, itu kan tidak ada konsen. Ya. Gitu loh. Kalau dibilang iya nggak apa-apa. Kalau aku iya terus kok. Duh, istri gua nonton ini. Oke, yang kedua. Setuju atau tidak, metaverse disebut sebagai dunia baru yang berpotensi menjadi dunia tipu-tipu. Setuju atau tidak, Denis? Yes, Setuju. setuju. Dan kalau perlu teman-teman tahu gitu loh, kebanyakan dari 95% project gaming di dunia kripto ataupun memang NFT di dunia kripto, 95%-nya itu tidak akan take off, tidak akan naik gitu loh, tidak akan jalan. Macam-macam penyebabnya, mungkin timnya tidak kuat, tidak solid, mungkin juga ada keterbatasan teknologi dari sisi pengembangnya, bahkan banyak juga yang scam gitu loh. Jadi Ya, kalau baik. misalkan ini berpotensi menjadi dunia tipu-tipu, bukan berpotensi lagi, memang sedang gitu. Sudah kejadian. Sudah ada kejadian itu. Makanya buat teman-teman yang mungkin lagi pengen masuk ke dunia metaverse atau ke dunia NFT, jangan cuma tertarik bahwa oh ini NFT-nya atau metaverse-nya bisa bikin Anda cuan cepat, jangan gitu. Cuma jualan gambar saja bisa langsung kaya jadi sultan, nggak gitu.
Bisa Sabar. juga sih. Bisa Cuma juga nggak kayak semua gitu. orang. Nggak semua orang. Jadi kaya tidak secepat itu. Harus ada yang namanya utility. Harus ada yang namanya history dan story. Gitu. Utility itu apa? Ya, fungsi. Harus ada fungsinya. Dan harus ada value-nya. Fungsi tersebut bisa memberikan faedah bagi pemakainya. Siapapun itu. Ya. Itu loh. Betul. Oke. Next, setuju atau tidak? Oke, setuju atau tidak? Indonesia belum siap dengan metaverse. Nah, ini ada kutipannya, Indonesia belum siap dengan metaverse. Pengamatnya KTP saja masih harus difotokop. Benar, memang itu ya kan? Iya. Gimana tuh, Den? Gimana tuh? Masih banyak harus isi formulir tulis ya kita ya. Heeh, kalau ngapa-ngapain ya. benar. Erika, Iya, Den. lu bikin klub. Iya. Ya. Lantai 2. Iya. Ya. Itu dugemnya. Oke, bawahnya. Lantai 1 itu butiknya. Oh, Lu jadi bisa bikin fashion brand lo. Tiba-tiba nyawer gitu loh. Bisa nyawer beres itu. Ayo, Den, ayo. Teknologi digital. Apa yang saya rintis selama hidup itu bisa terus ada selama saya ditopang dengan teknologi yang benar.